Istvan Kovac, juru penjas yang akan pimpin final Liga Champions. UEFA telah mengumumkan bahwa wasit asal Rumania Jan Istvan Kovac akan memimpin laga final Liga Champions antara Inter Milan versus PSG pada tanggal 1 Juni mendatang. Kovac yang berusia 40 tahun dikenal sebagai wasit utama di Liga Super Rumania. Ini akan menjadi final Liga Champions pertamanya, namun sebelumnya ia sudah memimpin final kompetisi UEFA yang lainnya. Hansi Flick sepakati perpanjangan kontrak di Barcelona hingga tahun 2027. Fans Barcelona dipastikan dalam kondisi sukacita. Ada kabar baik lainnya, yakni perpanjangan kontrak dari sang pelatih. Dalam laporan, Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Hansi Flick telah mencapai kesepakatan penuh mengenai setiap detail dalam kontrak barunya. Hansi Flick didatangkan Barcelona pada awal musim 2024-2025 yang lalu. Awalnya dia dapat kontrak hingga Juni 2026, namun belum sampai berakhir kontraknya, Hansi Flick akan menekan kontrak yang baru. Barcelona segera perpanjang kontrak dari Rafinha. Barcelona segera mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Rafinha hingga tahun 2029. Bintang asal Brasil itu menjadi salah satu pemain andalan dari Hansi Flick di balik musim luar biasa Barcelona musim ini. Saat ini Rafinha terikat kontrak hingga bulan Juni 2027. Kesepakatan baru itu akan membuatnya menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Szczęsny dapat tawaran perpanjangan kontrak 2 tahun dari Barcelona. Szczęsny punya kesempatan bertahan lebih lama di Barcelona. Kiper asal Polandia itu mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari Blaugrana. Szczęsny tampil impresif menjaga gawang dari Barca. Dia sudah tampil 29 kali di semua kompetisi musim ini dengan mencatatkan 13 kali clean sheet. Barcelona cukup puas dengan performa dari Szczęsny tersebut, dan Blaugrana kabarnya berminat memperpanjang kontrak pria berusia 35 tahun itu dengan tambahan durasi sebanyak 2 tahun. Real Madrid krisis bek, Vinicius dan juga Vazquez cedera jelang akhir musim. Real Madrid menghadapi masalah besar menjelang akhir musim 2024-2025. Klub ibu kota Spanyol itu kini hanya memiliki 3 bek yang tersedia. Situasi semakin memburuk setelah Vini Junior dan juga Lucas Vazquez mengalami cedera. Keduanya dipastikan akan absen dalam 2 pertandingan terakhir. Kondisi ini membuat Carlo Ancelotti harus memutar otak. Dengan sisa 3 laga, Madrid harus mengatur ulang komposisi dari timnya. Jesus bantu Venezia keluar dari zona degradasi. Bek timnas Indonesia yakni Jesus membantu Venezia mengalahkan Fiorentina dalam laga pekan ke-36. Fiorentina mendominasi penguasaan bola sebanyak 66%, namun serangan demi serangan mereka bisa ditangkal oleh Jesus dan kawan-kawan. Kemenangan ini sendiri sangat berarti bagi Venezia, sebab mereka kini mengemaskan 29 poin dan naik ke urutan ke-17 klasemen sementara, dan untuk sementara keluar dari zona degradasi. Atalanta amankan tiket Liga Champions usai kalahkan AS Roma. Atalanta berhasil mengamankan 1 tempat di Liga Champions musim depan setelah meraih kemenangan penting atas AS Roma. Bermain di Stadion Kewis, laga berakhir dengan skor akhir 2-1 untuk tuan Roma. Kemenangan ini menempatkan Atalanta di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 71 poin. Mereka unggul 7 angka dari Juventus yang berada di urutan yang keempat. Dengan 2 laga tersisa, Atalanta tak mungkin lagi tergeser dari posisi 3 besar. Gagal ke UCL, AC Milan akan kehilangan potensi pendapatan 27 juta euro. AC Milan kehilangan potensi pendapatan lebih dari 27 juta euro yang secara otomatis akan mempengaruhi aktivitas mereka di bursa transfer musim panas nanti. Peluang untuk bisa lolos ke Liga Champions masih belum sepenuhnya tertutup secara matematis, meskipun itu sangatlah tipis. Sambil menanti kepastian tersebut, fokus utama saat ini adalah final Coppa Italia. Luis Diaz tegaskan kesetiaannya kepada Liverpool. Penyerang Liverpool Luis Diaz mengungkapkan komitmennya untuk tetap bersama klub meskipun ada kabar ketertarikan dari Barcelona. Diaz menegaskan komitmennya kepada Liverpool. Dia mengaku tetap berada di Anfield Stadium sejak pertama kali datang dan siap bermain sampai kapanpun bagi klub tersebut. Musim 2024-2025 menjadi tahun yang menjanjikan bagi Luis Diaz, di mana ia tampil sebagai salah satu pemain kunci di bawah manajer Arne Slot.
Setelah Trent putuskan pergi, Van Dijk todong manajemen Liverpool beli amunisi baru. Van Dijk bek tengah Liverpool memberikan pernyataan penting menjelang bursa transfer musim panas. Pemain asal Belanda ini menekankan perlunya manajemen klub untuk bisa mendatangkan pemain baru guna bisa memperkuat skuadnya. Namun selain mencari pengganti dari Trent Alexander-Arnold, Liverpool juga butuh tambahan amunisi di sektor yang lainnya. Apalagi Liverpool pada musim panas 2024 yang lalu hanya mendatangkan Federico Chiesa dan juga Georgi Mamardashvili saja. Susahnya gol, Rasmus Højlund akui frustasi di Manchester United. Rasmus Højlund, penyerang muda klub Liga Inggris, merasa kecewa berat akibat kesulitan mencetakkan gol secara rutin bersama Manchester United. Dalam wawancara terbaru bersama Mirror, Rasmus Højlund membahas masa-masa sulitnya selama di Manchester United. Lebih spesifiknya saat dimana ia kerap gagal mempersembahkan gol bagi Manchester United. Rasmus Højlund mengakui dirinya memang merasa frustasi di setan merah, namun ia tak mau hal tersebut terus terjadi. Andai MU tak kunjung membaik, Amorim siap pergi. Manchester United menelan kekalahan 0-2 dari West Ham United saat bertandang di lanjutan Liga Inggris pada akhir pekan yang lalu. Dengan hasil itu, MU menelan kekalahan kandang ke-9 di musim ini, dan hasil itu menjadi torehan terburuk setan merah sepanjang sejarah. Amorim sadar betul bahwa dirinya belum maksimal membenahi setan merah. Kalau sampai musim depan tak ada perkembangan yang signifikan, dia pun bersedia memberikan ruang untuk manajer yang lain masuk. Bayern Munchen mulai bergerak untuk datangkan Florian Wirtz. Bayern Munchen akhirnya memulai proses negosiasi transfer Florian Wirtz dengan Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari Sky Sport, Bayern Munchen berharap negosiasi dengan Leverkusen berjalan lancar sehingga Florian Wirtz bisa tampil di Piala Dunia antar klub. Dikabarkan Leverkusen hanya akan melego Florian Wirtz apabila mendapatkan tawaran di angka 150 juta euro. Kylian Mbappe jadi debutan tertajam Real Madrid sepanjang sejarah. Real Madrid membuat hat-trick saat Real Madrid dikalahkan oleh Barcelona. Striker asal Prancis itu menorehkan rekor sebagai debutan tertajam di Los Blancos. Mbappe langsung mencetakkan total 39 gol di musim pertamanya berseragam Real Madrid. Ia melewati catatan dari Ivan Zamorano yang membuat 37 gol di musim perdananya. Secara total, Kylian Mbappe juga melewati catatan dari Hugo Sanchez. Lalu ada Ronaldo Nazario, Ruud van Nistelrooy, dan juga Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti jadi pelatih baru dari timnas Brasil. Federasi Sepak Bola Brasil memberi keterangan resmi soal kesepakatan dengan Carlo Ancelotti. Pria asal Italia itu akan menjadi pelatih baru untuk Vinicius Junior dan kawan-kawan. Ancelotti bisa memulai melatih Brasil secara resmi di tanggal 26 Mei. Dan Ancelotti punya misi berat di timnas Brasil. Dia harus membawa Brasil lolos ke Piala Dunia 2026. Jika target itu terwujud, maka tugas berat lain kini menanti. Ancelotti diharapkan membawa Brasil tak sekedar tampil di Piala Dunia saja. Xabi Alonso melatih Real Madrid hingga tahun 2028. Real Madrid memastikan berpisah dengan Carlo Ancelotti dan Real Madrid tak butuh waktu lama untuk bisa menentukan siapa penggantinya. Xabi Alonso kini sepakat jadi pelatih Madrid hingga Juni 2028. Xabi Alonso akan bertugas di Santiago Bernabeu hingga 3 tahun ke depan. Dia akan memulai pekerjaan sebagai pelatih Madrid di Juni 2025 nanti. Ancelotti ingin panggil kembali Casemiro untuk perkuat timnas Brasil. Carlo Ancelotti bersiap membuat gebrakan setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil. Ia dikabarkan akan memanggil kembali Casemiro ke dalam skuad Selecao. Casemiro kembali menunjukkan kualitasnya, termasuk mencetakkan gol di semifinal Liga Eropa ketika berhadapan dengan Athletic Bilbao. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Ancelotti tertarik memanggil Casemiro kembali ke timnas karena jiwa kepemimpinannya. AC Milan harapkan dana segar dari Alvaro Morata.
Alvaro Morata meninggalkan AC Milan di jendela bursa transfer Januari yang lalu, dan Morata saat ini bermain untuk Galatasaray dan kemungkinan besar akan dipermanenkan oleh klub Turki tersebut. Mengingat Victor Osimhen diperkirakan akan henggang dan Mauro Icardi masih berkutat dengan cedera lutut. Jika transfer permanen terjadi, maka pihak Rossoneri berpotensi mendapatkan 3 juta euro. Mengingat klausul pelepasan Morata akan meningkat dari 6 juta euro di musim panas ini menjadi 9 juta euro di musim depan. Alexander Sørloth masuk dalam daftar pemain incaran dari Newcastle United. Newcastle United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Alexander Sørloth dari Atletico Madrid di jendela bursa transfer musim panas. Newcastle meyakini bahwa Alexander Sørloth memiliki kemampuan adaptasi yang cepat dengan intensitas dari Liga Premier Inggris. Arsenal jadi yang terdepan dalam perburuan Jonathan David. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan telah bergerak maju dan menjadi yang terdepan dalam perburuan penyerang Lille yakni Jonathan David. Menurut laporan dari Interlife, The Gunners ingin mendatangkan Jonathan sebagai bagian dari strategi mereka menghadapi musim yang akan datang. Namun Arsenal bukan satu-satunya klub yang menginginkan jasa David. Dua klub asal Inggris lainnya yakni Liverpool dan Chelsea juga telah menunjukkan minat untuk bisa mendatangkan penyerang asal Kanada tersebut. Manchester City datangkan Tijjani Reinders. Manchester City tengah mempersiapkan langkah strategis di bursa transfer musim panas ini. Klub asal kota Manchester ini dilaporkan menjadikan Tijjani Reinders, gelandang AC Milan, sebagai target incaran utama mereka. Tijjani Reinders dianggap sebagai salah satu gelandang muda yang menjanjikan dan memiliki potensi. Ia bakal diplot sebagai pengganti dari Kevin De Bruyne. Laporan itu menyebutkan bahwa AC Milan mematok harga 55 juta pound sterling saja untuk sang pemain timnas Belanda, angka yang terbilang tinggi untuk seorang gelandang tengah.